حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ومرحمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد صلى الله
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan bermuliakan yaitu Ustaz Muhammad Humaydi Mukhtar, yang sama-sama kita hormati pengurus Langgar Nurul Iman RT 06 Ampang Kota, yang sama-sama menghormati dan mengerjakan yaitu jamaah sholat subuh, bagian subuhan jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Ta'ala kekuatan iman dan Islam serta salam yang mana pada kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, orang yang termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan karena kita dikumpulkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azizil Jabbar, Qawirul Laili 'alan nahar, tabassuratan liulil absar. Ahmaduhu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradi fi fadlihi al-midrar. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyil muhtar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dalalata ila al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, amma ba'du. Yang kami hormati takmir pengurus Langgar Nurul Iman, jamaah salat subuh, muslimin muslimat, insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di sini berkumpul untuk melakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang agung bersama umat yang paling agung, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling agung yang diberikan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah menjadikan kita semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah memberikan kita, Nabi Muhammad memberikan pertolongannya terhadap orang yang pandai mahir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan cerita, menyimpan hikmah,
menyimpan mau'izah, namun tidak semua orang mengetahui tentang hikmah tersebut. Tidak semua orang mengetahui cerita tersebut. Hanya diketahui bagi orang yang cerdas. La ayatin liulil albab. Orang yang paling cerdas di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu kepada manusia yang lain. Insyaallah komunitas Baitul Subuhan ini, jamaah salat subuh di Langgar Nurul Iman ini semuanya orang cerdas. Kenapa demikian? Karena kita semua, mereka semua lebih memilih langgar-langgar, lebih memilih masjid-masjid untuk mengambil hikmah di dalam hidup ini, untuk mengambil pelajaran bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemuda yang ada di komunitas ini, alhamdulillah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya digerakkan untuk bergabung di dalam komunitas yang dimana komunitas itu mengajak kita untuk selalu menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan tentang pemuda. Kebanyakan yang hadir di pagi ini kebanyakan pemuda. Walaupun ada di antara kita yang sudah sepuh, insya Allah jiwanya tetap pemuda. Amin. Ngomongin tentang pemuda, membicarakan tentang pemuda, di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pemuda itu 4. Yang pertama adalah Ashabul Kahfi. Innahum fityatun, bahwasanya ia adalah pemuda amanu bi rabbihim, yang mana Ashabul Kahfi ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi ini pergi dari desanya, pergi dari kotanya. Kenapa demikian? Karena di kotanya imannya sudah mau dirusak. Akhirnya Ashabul Kahfi yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pergilah dari rumah ke dalam gua. Untuk apa? Untuk mengokohkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti pemuda saat ini, kita semua saat ini pergi dari rumah kita melangkahkan kaki dari rumah kita ke langgar-langgar, ke masjid-masjid, bukan untuk apa? Untuk ngecas iman kita, untuk mengupdate iman kita, untuk membaharui iman kita, agar supaya hati kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabatna ala qulubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan hatinya Ashabul Kahfi. Sama seperti kita juga, komunitas Baitul Subuhan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaharui iman kita. Insya Allah kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pemuda yang pertama. Pemuda yang kedua di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini agak sulit, adalah pemuda yang tidak terbuai dengan perempuan. Siapa mereka? Di dalam Al-Qur'an adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini, bapak dan ibu, adalah pemuda yang ganteng,
pemuda yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf ini tinggal sama raja, hidupnya enak. Karena Nabi Yusuf ini ganteng, akhirnya si istri raja menyukai Nabi Yusuf dan menggodanya. Cuman Nabi Yusuf ini adalah orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf berpaling daripada godaan si perempuan tadi. Kalau gantengnya mungkin di sini ya Masya Allah Akbar, Masya Allah teman kita Akbar. Imannya kuat. Walaupun banyak perempuan yang mencobanya, ia tetap hadir ke majelis ilmu. Ia tetap hadir ke dalam sholat 5 waktu, sholat subuh berjamaah. Bukan karena apa? Karena imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini, yang muda ataupun yang sepuh, yang laki, yang perempuan, imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keislaman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, tamamun ni'mah al-mautu fi dinil Islam. Nikmat yang sempurna itu Bapak dan Ibu adalah seseorang ketika mati di dalam keadaan membawa Islam dan iman. Maka daripada itu, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan hati kita agar supaya selalu mempunyai hubungan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di dalam Al-Qur'an itu adalah pemuda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Bapak dan Ibu dulu masih muda, memberantas orang-orang kafir, memberantas patung-patungnya Raja Namrud saat itu. Raja Namrud saat itu membangun patung-patung, semuanya dibangun, yang kecil, yang besar, semuanya dibangun. Akhirnya Nabi Ibrahim ini ketika Raja Namrud keluar, Nabi Ibrahim memotong semuanya berhala-berhala saat itu, dipotong semuanya. Akhirnya godeng, bukan yang parang, parangnya sama Nabi Ibrahim itu ditaruh ke yang berhala yang besar, ditaruh ke berhala yang besar sama Nabi Ibrahim. Raja Namrud kaget, kok bisa patung-patungnya ini ada yang merobohkan. Ada seseorang yang bilang bahwasanya yang merobohkan itu adalah Nabi Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang merobohkan patung ini? Tanyakan ke berhala yang besar ini yang memegang parang, katanya. Akhirnya sang raja tidak percaya, mana mungkin patung bisa memotong, katanya. Kalau tidak bisa memotong, kenapa disembah, kata Nabi Ibrahim. Masya Allah, Nabi Ibrahim pintarnya. Nah, semua komunitas baik kesubuhan ini Masya Allah menghancurkan cita-citanya orang kafir yang mau merobohkan iman kita. Komunitas baik kesubuhan ini menghancurkan orang kafir dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita dikuatkan semua iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di dalam Al-Quran itu ada pemuda yang berkhidmah kepada Nabi Musa. Namanya Yushah bin Nun. Pemuda ini berkhidmah kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini saat itu mau mencari guru, mau mencari ilmu. Seorang nabi tetap mau menjadi talibul ilm untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini sama juga, pemuda
yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah menjunjung tinggi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terbuai dengan tidur kita. Habib Umar berkata, "Man igtarra bil manamat taghashadhu bi fununi nadamat." Orang yang tertipu dengan tidurnya, maka nanti di hari kiamat orang itu akan diliputi dengan bermacam penyesalan. Karena orang yang tidak tidur di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat diberikan surganya Allah, diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang tidur apa? Menyesal karena tertipu dengan tidurnya. Orang ahli surga itu Bapak dan Ibu, ada yang menyesal karena ada waktu di dunia yang berjalan di mana waktu itu tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang masuk surga. Apalagi orang yang nanti yang sehari-harinya tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua di sini selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dengan itu hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berbuat dosa di dalam kehidupan kita. Cuman walaupun kita berbuat dosa, jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bertaubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad ini adalah yang maksum, yang terjaga. Tetap Nabi Muhammad seharinya, dalam sehari semalam Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Gunakan waktu kita ini di dunia ini beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di laut. Walaupun dosa kita itu besarnya seperti dunia dan seisinya, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih luas, lebih besar daripada langit dan bumi. Tetapi kita mau apa tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan luas seluas-luasnya rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mencari dan melihat hamba-hambanya yang meminta ampunan kepada Allah. Apakah ada dari kalian yang meminta ampun? Apakah ada yang dari kalian yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa'aghfirulah, maka saya bakalan mengampuni sebesar apapun dosa kita. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah bakalan menerima tobat kita. Orang tua tidak mungkin anaknya disiksa di dalam api neraka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak mau hamba-hambanya disiksa di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga, kata Nabi Muhammad. Lalu sahabat saat itu bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu yang tidak mau masuk surga. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti halnya orang yang tidak mempunyai dosa. At-taib habibullah, orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah, orang itu semua adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Dengan itu kita dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayadkhulunal jannata bighairi hisab?" Adakah dari umat-umatmu yang bakalan masuk surga tanpa dihisab? Kata Rasulullah, ada. Man dzakara dzunubahu fabaka. Orang yang bakalan masuk surga tanpa dihisab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mengingat dosanya lalu orang tersebut menangis dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, kalau kita punya dosa, resapi dosa itu. Resapi walaupun di dalam rumah kita, resapi, keluarkan air mata kita, karena itu bisa memberikan kita pertolongan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir di sini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya semua dosa-dosa kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah kita berzikir kepada Allah, berkah kita mengucapkan daripada la ilaha illallah. Orang yang mati di dalam mengucapkan la ilaha illallah, tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat kita beribadah kepada Allah, saat kita ada di langgar, saat kita ada di masjid, hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendapatkan cahaya itu, bagi kepada orang lain, bagikan kepada orang lain, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada istri kita, agar mereka semuanya mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita semua bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak istri kita bagaimana ia bertakwa kepada Allah, bagaimana ia menjauhi daripada larangan Allah. Karena nanti bapak dan ibu pian yang laki-laki semuanya ini bakalan diminta pertanggungjawaban terhadap anak dan istri kalian. Kalau pian tidak mengejarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pian, anak dan istri pian bakalan semua dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal-'iyadzu billah. Jangan sampai anak kita, istri kita masukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena siksanya Allah ini Bapak dan Ibu sangat pedih. Kita jangan pernah meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat sekecil apapun di dunia ini di situ Allah Subhanahu wa taala menyimpan murkanya. Perbaiki amal ibadah kita, perbaiki hati kita agar supaya kita selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami berikan pagi ini. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita, bermanfaat untuk hati kita, bermanfaat untuk keluarga kita, sehingga kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.
Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada kita semua Baker Subuhan muslimin muslimat dan juga yang belum bergabung di Baker Subuhan ini, agar supaya selalu sholat 5 waktu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting lagi saat kita sholat subuh berjamaah, jangan sampai kita tertipu dengan tidur kita agar tidak menyesal nanti di hari kiamat. Habib Umar bin Salim bin Hafid, guru kita semua, berkata, "Man yagtarra bil manamat taghashathu bi fununin nadamat." Orang yang tertipu dengan tidurnya, maka ia akan diliputi dengan bermacam penyesalan di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita tidak tertipu dengan tidur kita, kita diberikan nikmat-nikmat Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baikal Subhan, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahu Akbar. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور